Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Tania. Saya dari kelas 4 TBIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ushul fiqh. Ushul fiqh yaitu untuk mengetahui makna dari kata ushul fiqh dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama ada ushul fiqh majmuk atau murakkab. Kemudian ada ushul fiqh sebagai istilah ilmiah. Dari aspek yang pertama, ushul fiqh berasal dari dua kata, yaitu kata yang pertama yaitu ushul, bentuk jamak dari ashal, dan kata fikih yang masing-masing memiliki pengertian yang luas. Dan kemudian ada mustahsan, yakni memperlakukan hukum yang sudah ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Misalnya, seseorang yang hilang, apakah ia tetap mendapatkan haknya seperti warisan atau ikatan perkawinan? Orang tersebut harus dinyatakan masih hidup sebelum ada berita tentang kematiannya. Ia tetap dipelihara haknya seperti tetap mendapatkan warisan, begitu juga ikatan perkawinan yang dianggap tetap. Kemudian, adapun pengertian fikih secara terminologi, pada mulanya diartikan sebagai pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran Islam, agama, baik berupa akidah, ushullah, maupun amaliyah atau furu'ah. Ini berarti fikih sama dengan pengertian syariah Islamiyah. Pada perkembangan selanjutnya, fikih merupakan bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat atau mukallaf, dan diambil dari dalil yang terinci. Kemudian pada umumnya, dalam memberikan pengertian fikih, ulama menekankan bahwa fikih adalah hukum syariat yang diambil dari dalilnya. Namun, menarik untuk diperhatikan adalah pertanyaan Imam Haimain dan Al-Maidi yang menegaskan bahwa fikih adalah pengetahuan hukum syar'ah melalui penalaran atau nazar atau istidlal. Pengetahuan hukum tidak melalui istijad atau kajian, tetapi yang bersifat mencaruri seperti sholat 5 waktu itu wajib, zina itu haram, dan sebagainya. Setiap masalah yang kaitannya bukan merupakan bahasan dari fikih. Dari pengertian ushul fiqh di atas, terdapat penekanan yang berbeda menurut ulama syariah. Objek kajian para ulama ushul fiqh adalah dalil-dalil yang bersifat ijmali atau global. Bagaimana cara mengistibat hukum, syarat orang yang menggali hukum, dan syarat orang muqtahid. Hal itu berbeda dengan definisi dikemukakan oleh jumhur ulama. Mereka menekankan bahwa operasional atau fungsi ushul fiqh itu sendiri, yaitu bagaimana menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh dalam menggali hukum syar'ah. Kemudian ada objek kajian ushul fiqh. Dari definisi ushul fiqh terdiri dari jelas bahwa menjadi objek kajian ushul fiqh secara garis besar ada 3. Yang pertama ada sumber hukum dengan tujuan semua seluk-beluk. Yang kedua, metode
penyalahgunaan. Kedua, sumber metode pendayagunaan sumber hukum atau metode penggalian hukum dari sumbernya. Yang ketiga, persyaratan orang yang berwenang melakukan istinbat dengan semua masalahnya. Sementara itu, Muhammad Al-Junaidi merinci objek kajian ushul fiqh sebagai berikut. Yang pertama, sumber-sumber hukum syar'ah, baik disepakati oleh seperti Al-Quran dan Sunnah, maupun yang diperselisihkan seperti istihsan dan masalah mursalah. Yang kedua, ada pembahasan tentang ijtihad, yakni syarat-syarat dan sifat-sifat orang yang melakukan ijtihad. Yang ketiga, mencarikan jalan keluar dari dua dalil yang bertentangan secara zahir, ayat dengan ayat atau sunnah dengan sunnah, dan lain-lain, baik dengan jalan pengompromian atau al-jamu wa at-taufiq. Menguatkan salah satu tajrih, pengguguran salah satu atau kedua dalil yang bertentangan, nas atau tasakut ad-dalilan. Yang keempat, ada pembahasan hukum syar'ah yang meliputi syarat-syarat dan macam-macam, baik yang bersifat tuntas, larangan, pilihan, atau keinginan. Juga dibahas tentang hukum, hakim, makmum alaiha, orang yang dibebankan, dan lain-lain. Yang kelima, ada pembahasan kaidah-kaidah yang digunakan dalam istinbat hukum dan cara menggunakannya. Kemudian, ada perbedaan ushul fiqh dengan fikih. Dari keterangan yang dapat dilihat dengan jelas bahwa ushul fiqh merupakan timbangan atau ketentuan untuk istinbat hukum dari objeknya selalu dalil hukum, sementara objek fikihnya selalu perbuatan mukhalafat yang diberi status hukumnya, walaupun ada titik kesamaan, yaitu keduanya merujuk pada dalil. Namun, konsentrasinya berbeda, yaitu ushul fiqh memandang dalil dari sisi cara penunjukan atas suatu ketentuan hukum, sedangkan fikih memandang dalil hanya sebagai rujukannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalil sebagai pohon yang dapat melahirkan buah, sedangkan fikih sebagai buah yang dilahirkan dari pohon tersebut. Setelah diketahui pengertiannya ushul fiqh, perlu diketahui bagaimana para ulama mendefinisikan sebagai salah satu ilmu. Kemudian ada tujuan dan fungsi ushul fiqh. Para ulama menyepakati bahwa ushul fiqh merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan hukum-hukum Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, baik yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, muamalah, ukabah, maupun akhlak. Dengan kata lain, ushul fiqh bukanlah sebagai tujuan melainkan bahwa sebagai sarana. Oleh karena itu, secara rinci ushul fiqh berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, ada memberikan pengertian dasar tentang kaidah-kaidah dan metodologi para ulama mujtahid dalam menggali hukum. Yang kedua, menggambarkan persyaratan yang harus dimiliki oleh mujtahid agar mampu menggali hukum syar'ah secara tepat. Sedangkan bagi orang awam, supaya lebih mantap dalam mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid, setelah mengetahui cara yang mereka gunakan untuk beristihad, yang ketiga, memberi bekal untuk menentukan hukum melalui berbagai metode yang dibandingkan oleh para mujtahid.
sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru. Yang keempat, memelihara agama dari penyimpanan dan penyalahgunaan dalil. Dengan pedoman pada usul hukum yang dihasilkan melalui ijtihad tetap diakui syar'a. Yang kelima, ada menyusun kaidah-kaidah umum atau asas umum yang dapat dipakai untuk menetapkan berbagai persoalan dan fenomena sosial yang terus berkembang di masyarakat. Yang keenam, ada mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid sejalan dengan dalil yang mereka gunakan. Dengan demikian, para peminat hukum Islam yang belum mampu beristihad dapat memilih pendapat mereka yang terkuat disertai alasan-alasan yang tepat. Kemudian ada juga sumber-sumber pengambilan ushul fiqh. Dari definisi pengertian ushul fiqh dapat disimpulkan bahwa sumber pengambilan ushul fiqh itu berasal dari yang pertama ada ilmu kalam, ilmu bahasa Arab, dan tujuan syar'ah. Kemudian dari pengertian di atas saya akan menjelaskan ijma menurut istilah ulama ushul fiqh. Para ulama ushul fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan ijma menurut istilah. Yang pertama ada pengarang kitab ushul fiqh Badai berpendapat bahwa ijma itu adalah kesempatan semua mustahid dari ijma untuk Muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syar'ah. Yang kedua ada pengarang kitab Tahir Al-Kamal bin Haman berpendapat bahwa ijma adalah kesempatan mustahid suatu masa dari ijma Muhammad SAW terdapat masalah syar'ah. Kemudian ada syarat-syarat ijma. Yang pertama ada yang bersepakat adalah para mustahid. Yang kedua ada yang bersepakat adalah seluruh mustahid. Yang ketiga para mustahid harus umat Muhammad SAW. Yang keempat dilakukan setelah wafatnya Nabi. Yang kelima ada kesepakatan mereka harus berhubungan dengan syariat. Kemudian ada hadis-hadis yang menunjukkan terjaganya ijma. Islam dari kesalahan bila bersepakat dalam suatu perkara, di antaranya hadis. Ini yang artinya yang pertama kekuatan Allah berada pada jamaah. Barang siapa yang menguatkannya, maka ia telah menyebutkan dirinya dari neraka. Kemudian sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan ijma pada kesesatan. Yang ketiga, tidak ada perkumpulan ijma pada hal yang salah. Yang keempat, tidak akan melihat kaum mukmin kepada kebaikan kecuali Allah pun menyanggupinya dengan baik. Kemudian setelah ijma ada qiyas. Apa sih qiyas itu? Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau menyamakan sesuatu dengan yang sejenisnya. Ulama ushul memberikan definisi yang berbeda-beda tergantung pada pandangan mereka terhadap kedudukan qiyas dan istibat hukumnya. Dalam hal ini, mereka terdapat ada dua golongan berikut ini. Golongan pertama menyatakan bahwa qiyas merupakan ciptaan manusia, yakni pandangan mustahid sebaliknya. Menurut golongan kedua, qiyas merupakan ciptaan syar'i, yakni merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri atau merupakan hujatan ilah yang dibuat syar'i sebagai alat yang mengetahui suatu hukum. Qiyas ini tetap ada baik dirancang oleh para mustahid ataupun tidak. Kemudian ada rukun qiyas. Dari pengertian qiyas yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa unsur pokok qiyas terdiri dari 4 unsur yang berikut.
Yang pertama, as atau pokok, yaitu suatu peristiwa yang sudah ada naasnya yang dijadikan tempat mengkiaskan. Ini berdasarkan pengertian as menurut fuqaha. Sedangkan as menurut hukum teologi adalah suatu nas syar'a yang menunjukkan ketentuan hukum. Dengan kata lain, sunnah nas yang menjadi dasar hukum. As itu disebut juga makis alaih, yang dijadikan tempat mengkiaskan, makhluk Allah, tempat membandingkan, atau musyabah bih, tempat menyempurnakan. Kemudian ada far'u, cabang, yaitu peristiwa yang ada di nasnya. Far'u itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya sebagai asal. Ia disebut juga makis yang dianalogikan dan musyabah yang diserupakan. Kemudian ada hukum as, yaitu hukum syar'a yang ditetapkan oleh suatu nas. Yang keempat, ada ilal, yaitu suatu sifat yang terdapat pada as. Dengan adanya sifat itulah as mempunyai suatu hukum, dan dengan sifat itu pula terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakan dengan hukum as. Yang keempat ada ilal, yaitu suatu sifat terdapat pada us. Dengan adanya sifat itulah as merupakan suatu hukum, dan dengan sifat itu pula terdapat cabang, sehingga hukum itu disamakan dengan hukum as.